Ya, halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, kita mengetahui bahwa program unggulan dari makanan bergizi gratis ini sudah berproses atau berjalan di 1 tahun kurang lebih. Dan saat ini tentunya di Komisi 9 melakukan berbagai pengawasan dan salah satunya mengenai SPPG yang nantinya akan diberikan sertifikat khusus bagaimana meningkatkan kualitas untuk bisa berlangsung program makan bergizi gratis ini dengan baik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 9 yaitu Bapak Gamal dari fraksi PKS. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Anggun. Bapak, kita tahu nih bahwa ini kan sudah berproses hampir 1 tahun nih program unggulan ini. Tapi dari Komisi 9 sendiri melihat dari fenomena permasalahan yang muncul selama program ini berlangsung, apakah ada temuan-temuan khusus yang akhirnya harus melakukan mungkin saran dari Komisi 9 agar programnya bisa berjalan lebih baik lagi? Baik, terima kasih. Jadi saya merekomendasikan di tahun 2026 ini Badan Gizi Nasional melakukan shifting paradigma atau pergeseran paradigma dari sekedar feeding menjadi nourishing. Dari sekedar memberi makan menjadi memberikan gizi. Kenapa ini penting? Karena anak-anak bisa makan 3 kali sehari, tetapi mereka tetap saja stunting. Anak-anak bisa makan 3 kali sehari, tetapi mereka tetap saja mengalami hidden hunger atau kondisi kekurangan mikronutrien ya. Nah, oleh karena itu yang tidak kalah penting ya, dalam konteks itu kita harus bergeser, bukan lagi BGN mengevaluasi input atau proses ya, seperti jumlah SPPG berapa, jumlah penerima manfaat dan jumlah porsi, tapi mengevaluasi tentang berapa penurunan angka stunting, berapa perbaikan BMI, lalu mengevaluasi status antropometri secara spesifik, termasuk lebih jauh dari itu peningkatan EQ dan kemampuan kognitif anak-anak. Dan itu bisa dicapai dengan 3 hal saya pikir ya. Satu, tentang tadi beralih bukan lagi sekedar kuantitas, tapi soal kualitas dan diversity. Jadi bukan saja mereka karbohidrat dominan, sekedar anak-anak mendapatkan bergizi gratis lalu merasa kenyang, tetapi harus memastikan bahwa kualitas makanannya baik, termasuk diversitas ya, mulai protein hewani, sayur, buah. Termasuk harus bergeser, bukan hanya mereka bicara soal distribution, tapi soal consumption dan absorption ya. Jadi bukan hanya makanan itu sampai di sekolah, tapi memastikan anak-anak memakan makanan itu dan mampu menyerap makanan itu dengan baik melalui sanitasi yang baik, air bersih dan pola asuh ketika memberikan makanan. Termasuk saya juga melihat bukan lagi soal food security ya, atau ketahanan pangan, tapi nutrition security. Ketika bicara food security itu kita bicara ketersediaan dan akses pangan. Tapi kalau kita bicara nutrition security, kita bicara soal kualitas makanan, sanitasi, air bersih, dan pola asuh tersebut untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang memadai. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan secara implementatif satu, merekalkulasi anggaran makanan per porsi MBG. Selama ini saya melihat ada ambiguitas dalam penentuan anggaran Rp15.000 per porsi. Belum ada perhitungan unit cost yang jelas. Dari mana angka 15.000 itu ada dan bagaimana inflasi pangan berdampak pada perubahan anggaran per porsi tersebut. Termasuk disparitas regional. Tentu harga makanan di Jawa itu bisa berbeda dengan di Kalimantan dan berbeda dengan daerah terpencil. Sehingga ketika menggunakan satu harga pangan secara nasional, maka berpotensi pada penurunan kualitas gizi di daerah-daerah yang harga pangannya jauh lebih tinggi. Dan saya yakin optimis berharap ya, dengan fokus pada nourishing ya, maka kita akan mampu memastikan BGN meningkatkan status gizi nasional secara efektif dan masif. Terima kasih. Baik Bapak, kalau misalnya melihat dari kompleksitas yang terjadi ini ya kan artinya ada efek domino yang nanti akan berdampak juga bagi trusting masyarakat terkait dengan program ini berlangsung gitu ya. Lantas di sini kan juga disebutkan bahwa akan ada sertifikat khusus untuk SPPG yang tersedia yang menyediakan untuk program ini biar terus berjalan dan bahkan akan ada perluasan kembali dapur-dapur untuk penyedia MBG ini sendiri. Lantas dari Komisi 9 sudah berdiskusi sejauh apa terkait dengan penentuan standar-standar yang akan diluarkan oleh BGN sendiri? Iya, jadi saya pikir itu satu semangat yang bagus ya. Bagaimana melalui sertifikasi higien, lalu bukan hanya itu soal kehalalan pangan, itu menjadi satu concern. Bahkan saya mengusulkan
praoperasional harus sudah mendapatkan sertifikat. Karena per hari ini dari 21.000 SPPG hanya 6.000 yang sudah bersertifikat. Artinya lebih dari 14.000 SPPG ya itu belum mendapatkan sertifikat, yang itu bisa berdampak pada kualitas nutrisi, termasuk pada resiko-resiko terkait program ini ke depan. Oleh karena itu, dengan memastikan sertifikat itu dilaksanakan, dipenuhi sebelum operasional, maka kita akan mampu memastikan semua SPPG memiliki standar. Dan kami juga mendorong bukan hanya soal sertifikat tapi soal pengawasan. Peningkatan jumlah SPPG yang sangat masif ya, perlu diikuti dengan peningkatan skalabilitas ya dari pengawasan, sehingga proses di lapangan tetap bisa dikawal oleh SPPG ataupun oleh BGN terkait. Terima kasih. Baik Bapak Gamal, terima kasih atas informasi dan juga masukan yang mungkin nanti akan bisa dibahas di Komisi 9 kembali Bapak. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Gamal terkait dengan bagaimana proses MBG ini akan terus berlanjut, apakah ini akan juga berdampak lebih luas lagi. Kita masih menunggu hasil dari rapat di Komisi 9. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio.